Teguhkan hati kami Tuhan untuk kami tetap setia dan mencintai Engkau selama-lamanya. Walau kami tahu itu bukan sesuatu yang mudah bagi kami. Saat kami mengambil keputusan untuk setia, saat kami mengambil satu keputusan untuk terus mencintai Engkau, di situ juga akan mendekat banyak tantangan masalah yang kami hadapi. Tapi Engkaulah Tuhan yang terus meneguhkan iman kami untuk kami setia kepada Engkau. Kalau hari ini kami ada, itu satu bukti Tuhan terus menuntun dan meneguhkan iman kami untuk setia. Terima kasih kami naikkan kepada Tuhan yang begitu baik, yang begitu ajaib bagi kami. Kami sudah menguji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh merasakan ada sesuatu kekuatan yang baru, sukacita yang baru mengalir dalam hati kami, jiwa kami, untuk kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami, dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati kami, telinga kami. Kiranya kami diberikan pemahaman pengertian kebenaran-Mu, diteguhkan kembali akan panggilan kami di dalam Tuhan, akan pengiringan kami kepada Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di antara kami semua. Biarlah Tuhan juga yang akan mengurapi, Tuhan juga yang akan memberkati, melayakkan untuk bisa berbagi berkat kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, puji Tuhan, tidak terasa ya. Kurang 1 bulan. Bye-bye 2021. Welcome 2022. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali belajar sedikit firman Tuhan. Kita merenungkan sedikit firman Tuhan di dalam kita mengiring Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita pagi hari ini, pentingnya mengampuni. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengar di luar sana, ketika ditanya, ataupun ketika ada orang yang berkata, oh, mengampuni itu adalah hakku. Kalau aku mau, ya aku memaafkan dia. Aku mengampuni dia. Kalau enggak, apa untungnya bagi lu? Misalnya begitu. Bagi kamu, katanya begitu. Itu saya yang berhak. Begitu. Semua orang pun mungkin berkata kalau mengampuni itu penting. Pasti penting. Tapi kadang-kadang standar atau polanya itu berbeda. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini nanti. Bahwasanya mengampuni itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap kita. Bagi setiap, apalagi kita menyebutkan kita ini umat Allah. Kalaupun seandainya saya bertanya kepada kita semua, apakah menurut Bapak Ibu Saudara mengampuni itu perlu, mengampuni itu penting? Mungkin jawaban Bapak Ibu Saudara beberapa berkata, oh sangat penting dan bukan hanya penting. Karena sadar, karena menyadari dirinya. Tapi ada beberapa orang akan berkata, tunggu sebentar. Kalau aku yang benar, itu apa? Gengsi dong, ya kan? Ada yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi milik Tuhan ini? Itulah yang kita renungkan pagi hari ini. Pentingkah Tuhan aku mengampuni? Pentingkah mengampuni sesama itu? Saya secara pribadi pun berkata itu penting. Pentingkah mengampuni itu?
Kalau penting, kenapa harus penting mengampuni? Emangnya ada apa di dalam kata mengampuni itu? Satu kata, apakah itu memberikan satu power? Apakah memberikan satu perubahan di dalam kehidupanku? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu penting karena itu adalah perintah Allah. Sekarang kita berpikir kembali, kita merenungkan kembali. Kalau itu bagian dari perintah Allah untuk mengampuni itu, apakah, ini timbul lagi satu pertanyaan, apakah sesuatu yang harus dilakukan atau wajib diikuti, wajib dituruti atau tidak? Silakan Bapak Ibu Saudara jawab di dalam hati masing-masing. Kalau mengampuni itu bagian dari satu perintah Allah, perintah Tuhan Yesus, apakah mengampuni itu harus atau wajib atau tidak? Atau balik, seperti yang saya bilang, itu hakku. Kalau orang bilang itu hakku, itu keputusanku. Karena aku yang tersakiti. Aku yang tersakiti. Aku yang terkecewakan, aku yang terlukai. Jadi kalau aku mau mengampuni atau tidak, itu tidak ada untungnya bagi yang lain, katanya. Itu pemahaman dia. Kalau saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau masih pola itu yang kita pegang, berarti kita belum menjadi anak-anak Allah. Karena kalau kita menjadi anak Allah, mau tidak mau mengampuni itu menjadi satu keharusan. Itu pemahaman saya. Karena itu perintah. Kita akan lihat dulu dalam Injil Lukas pasal yang ke-17. Apakah betul mengampuni itu perintah dari Tuhan Yesus? Lukas 17 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Akan sangat berbeda memang pola pengampunan dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri bilang, kalau saudaramu itu datang kepadamu dan mengaku kesalahannya, bahkan dalam satu hari itu 7 kali dia datang, kau harus mengampuni dia, katanya. Coba kita merenungkan bahwasanya perkataan Tuhan Yesus ini adalah satu perintah yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, bahwa mengampuni itu adalah satu keharusan. Berarti wajib. Nanti kita melihat sampai sejauh mana itu menjadi sebuah keharusan. Berarti menjadi anak Tuhan, tidak ada alasan bagi dia tidak bisa mengampuni, mestinya ya. Tapi memang perjalanan hidup, realita hidup yang akan berbicara, katanya. Tidak bisa juga, saudara. Memang tindakan perintah Tuhan itu selalu bertentangan dan berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Sangat berbeda. Bahkan jika kita berpikir dan merenungkan uniknya kita di dalam Tuhan itu, sebenarnya keunikan di dalam kekristenan itu salah satu adalah sistem pengampunannya, pola pengampunannya, maafnya. Itu yang membuat berbeda dengan dunia. Kemudian di dalam Markus, ini saya katakan bahwa ini merupakan satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Markus 11 ayat 25.
Saya akan bacakan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ini sedikit agak kalau saya bilang agak ngeri. Nah, di dalam ayat ini pun ditegaskan kembali. Ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Sampai di situ saja. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti bahwa mengampuni itu adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Supaya kuat membuktikan kalau mengampuni itu adalah satu perintah dari Allah, dari Tuhan Yesus, dan jika itu perintah, apakah itu wajib? Apakah itu harus? Kita melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi sekali lagi saya katakan, pentingkah mengampuni itu? Sangat. Haruskah menuruti perintah itu? Harus. Kalau itu harus berarti wajib. Kalau wajib berarti tidak ada alasan tidak. Sebenarnya kenapa tidak bisa? Karena ego kita lebih tinggi. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kalau kita memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini, mengampuni itu adalah satu keharusan karena perintah dari Allah kita sebagai anak-anak Tuhan, karena itu bagian dari perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anaknya, maka mau tidak mau kita harus meneladaninya, kita harus mengikutinya, kita harus menurutinya. Sekarang coba kita lihat apa standar kita sebagai anak-anak Allah mengampuni itu. Kita sudah membaca beberapa ayat, tadi di dalamnya pun sudah disinggung bagaimana standar mengampuni sesama itu. Kita akan buka di dalam Injil Matius, dan perumpamaan ini tidak asing menurut saya bagi kita. Tidak asing. Pasal yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita ayat 21 sampai 22 saja dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saya terlalu yakin sih, kalau kita semua di sini sudah paham dengan ini. Petrus itu memiliki satu pengalaman dalam hidupnya. Kenapa Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Kalau saudaraku itu datang kepadaku, minta maaf, menyesal, mengakui kesalahannya, 7 kalikah? Tuhan jawab, oh enggak, bukan 7 kali. Kalau seandainya terjadi satu percakapan di situ yang panjang, mungkin bisa Petrus bertanya lagi, kenapa? Kan dalam firman Allah, hukum Taurat itu sudah jelas tertulis di sana.
Dan di situ pun mungkin Tuhan Yesus bisa menjelaskan, mendetail. Tapi di situ singkat langsung dijawab oleh Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali katanya. Jadi saya mau sebut kepada kita semua, standar pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu, makanya saya bilang, berarti standar pengampunan kita itu seperti apa? Seperti Bapa mengampuni kita. Saudara, kalau dipikir ayat kalimat ini, dipikir, direnungkan, saya katakan, tidak mudah. Kalau pakai standarnya Bapa, standarnya Yesus yang mengatakan seperti Bapa mengampuni, saya mau bilang gak mudah. Serius. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami itu, bisa berkata iya. Dari kalimat itu seperti Bapa mengampuni kamu, sebenarnya Tuhan Yesus pun sudah menjelaskan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Gak cukup 7 kali. Bahkan di ayat di Lukas tadi kan, kalau 7 kali sehari dia datang, kau harus mengampuni katanya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, sebenarnya itu tidak ada batas pengampunan. Itu Tuhan Yesus mau katakan. Terus, gak ada batasnya. Mungkin dulu kamu tahu, gigi ganti gigi. Kalau pipimu kanan ditampar, kasih juga pipi kirimu. Kemudian, nyawa ganti nyawa. Tapi sekarang bukan seperti itu, Petrus. Mungkin dulu 7 kali, ya, karena kamu memahaminya angka itu sudah sempurna, cukup. Lebih dari itu aku gak mau lagi memaafkan. Tapi Tuhan merubah konsep itu 100% bagi Petrus. Mengampuni itu tidak ada batasnya. Mengampuni itu tidak ada lagi hitung-hitungannya. Aduh, kamu sudah sekian kali datang padaku, enggak bertobat-tobat. Dari kata itu kita memahaminya. Mengampuni itu tidak ada batasnya. Mengampuni itu tidak hitung-hitungan. Hitung udah berapa kali datang minta maaf. Ya berapa kali aja. Tugas kita itu sebenarnya memang memaafkan. Tapi itu sangat berat. Karena terlalu banyak tertulis. Kecewa, sakit hati, jengkel. Aduh, berat. Jadi berat memang. Karena itu hati kita tertutup dengan itu. Tidak ada batasnya, tidak hitung-hitungan, dan mengampuni itu berarti kita melakukannya dengan segenap hati. Itu standarnya Bapak kalau kita baca dalam Injil Matius ini. Mungkin di bagian yang lain ada lagi nanti kita temukan. Gak perlu menghitung. Mungkin Bapak Ibu Saudara pun bisa berkata di depan situ, bagi Mbak Senta itu memang kayak ngomong itu gampang Mbak, tapi yang ngelakuin. Loh semua kita itu melakukan Bapak Ibu Saudara. Akan semua kita bisa menghadapi peristiwa itu. Bukan 1-2 orang, tidak. Dan ini pun berlaku bagi kita semua. Standar yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu dalam pola pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu berlaku bagi kita semua yang mengaku sebagai anak-anaknya. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang saling mengampuni. Sebenarnya maksudnya itu adalah satu dengan yang lain itu saling memberikan respon yang baik. Itu yang pertama. Kenapa kita mengampuni? Kenapa penting mengampuni itu? Ingat, karena ternyata mengampuni itu adalah satu perintah. Perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada pengikutnya. Jika kita sadar bahwa kita ini adalah pengikutnya, maka perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Yang kedua, pengampunan itu penting.
Saya mau bilang begini, jika Anda memberi, Anda menerima. Jika Anda tidak memberi, Anda tidak menerima. Atau dengan kata lain yang mudah, jika kita memberi, kita menerima. Jika kita tidak memberi, kita tidak menerima. Saya coba berpikir atau kita merenungkan sejenak, sedikit ini, kalimat ini adalah kalimat seperti hukum alam. Tidak ada orang yang memberi tidak menerima. Tidak ada orang yang tidak memberi dan menerima. Itu tidak ada. Mengapa mengampuni itu penting? Yang kedua, jika kita memberi, maka kita menerima. Jika kita tidak memberi, maka kita tidak menerima. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita baca ayat 12, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bagi saya ini sudah cukup jelas bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mengampuni orang itu, kesalahan orang itu, Bapamu di surga juga mengampunimu. Itu sebabnya saya katakan, jika kita memberi, kita menerima. Jika kita tidak memberi, kita tidak akan menerima. Saya berpikir itu bukan cuma berlaku buat untuk yang mengampuni. Bicara soal mengampuni, tidak. Dari segi waktu, dari segi materi, kalaupun kita memberi waktu, kita pasti diberikan waktu lagi. Bukan maksudnya waktu 24 jam ditambah lagi ada 25, enggak. Kalau kita memberikan dari segi materi, pasti kita juga akan mendapatkannya nanti. Jadi bukan bicara hanya soal mengampuni dalam hal memberi, tapi pagi hari ini kita fokus dalam satu ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita memberi maaf, memberi mengampuni itu, memberikan hati, mau mengampuni, kita juga akan mendapat. Saya juga cukup berpikir dengan merenungkan ayat itu. Kenapa sampai seperti itu Tuhan katakan dalam firman-Nya? Cukup satu jawaban saya mungkin. Karena Tuhan tahu satu dengan yang lain sesama manusia itu pasti salah. Di dalam Markus 11 pun ditulis seperti itu juga. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26 ditulis dalam kurung. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita melihat nanti ini di dalam Injil Matius pasal 18 itu cukup jelas. Saya katakan ini perkataan Tuhan Yesus. Dan ini kata-kata Tuhan Yesus yang sangat serius. Mungkin di rumah, di luar, sering kita berkata kepada anak-anak kita, nah, kamu kalau tidak begini dan begitu, saya akan hukum begini dan begini. Tapi faktanya kita tidak menepati apa yang kita katakan. Tapi Tuhan, kalau Dia berkata seperti itu, maka Dia juga akan menggenapinya. Tidak ada satu kata Tuhan itu yang tidak digenapi, yang tidak dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apakah termasuk ini? Iya. Tapi saya mau bilang juga, Bapak Ibu Saudara, identiknya kita itu lebih suka menerima. Iya kan?
Identiknya kita itu lebih suka menerima sampai orang berkata kayaknya aku punya karunia menerima. Coba cek dulu dalam Alkitab ada karunia menerima atau tidak. Tapi itu paling sering kita yang justru disukai setiap kita itu adalah menerima. Tapi saya mau bilang, nggak akan bisa kita menerima kalau kita tidak memberi. Berarti itu sebuah hukum yang timbal balik, itu yang saya bilang. Hukum yang timbal balik. Firman Tuhan sudah jelas. Kamu mengampuni saudaramu, aku juga mengampunimu, kata Bapa. Tapi kalau kau tidak mengampuni, aku juga tidak. Ngeri ya. Saya bilang, ngeri. Bukan ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sekali. Ayat ini kalau kita renungkan baik-baik, kita pikirkan baik-baik, ya ampun Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, betapa sakitnya juga ketika kita tidak bisa menerima maaf dari orang. Saya pernah mengalami itu. Saya jujur menyakiti orang itu gitu loh. Melukai dia. Tapi tidak hitungan lama, hanya menit saya datang sama dia. Maaf ya, aku salah. Aku tadi terbawa emosi sehingga sampai terjadi kayak gitu. Saudara, aku juga jadi terbelas kasihan dengan dia. Dia nangis. Enggak kok Sen, kamu tidak salah, katanya. Tapi saya tidak mendapatkan hal itu, saudara. Tidak mendapatkan maaf itu, gitu loh. Siang, saya datang lagi. Aduh, aku minta maaf ya, tadi aku salah. Mungkin melukai hatimu dan itu. Enggak mau, saudara. Tidak mau memaafkan dia, Mai. Kayak patung yang bernafas. Leono patung yang bernafas. Menjelang sore saya datang lagi. Ini dalam 1 hari. Kak, aku minta maaf ya. Aku salah tadi. Diam seribu bahasa. Sampai saya betul-betul bergumul. Saya pikir itu dulu itu jadi sejarah bagi saya. Itu hari Sabtu dulu. Dan besoknya saya pikir ya Tuhan, besok aku ini pelayanan. Ingat firman Tuhan tadi ya. Kalau kau mau memberikan persembahan, ternyata engkau mengingat sesuatu di tentang saudaramu, selesaikan dulu itu katanya kan. Ya Tuhan, bagaimana? Saya bergumul, saudara. Ya apa ini ya seperti ini? Saya tidak mendapatkan pintu maaf dari orang ini. Padahal saya sudah datang mengaku salah sama dia. Bergumul, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu berapa kali saya menemuinya. Tapi yang pasti tidak lebih 7 kali. Tidak lebih. Tapi malamnya itu saya bergumul lagi sama Tuhan. Tuhan ini berat. Saya tidak mungkin berkoar-koar di depan, sementara di depan ada yang jengkel sama saya. Waktu itu Tuhan hanya bilang, bagianmu sudah engkau lakukan. Saya lega, tapi minggu itu pun wajahnya masih sinis sama saya. Sampai minggu malam pun saya berdoa, oke Tuhan, kalau sampai besok dia tidak ngajak saya ngomong, aku akan selesaikan dengan cara yang lain. Saudara tahu apa yang terjadi waktu itu kan Sabtu malam itu Tuhan bilang bagianmu sudah kau kerjakan. Itu bagiannya dia dan biarkan aku yang bertindak. Itu saya ingat pernyataan Tuhan itu sama saya. Membuat saya tenang untuk pelayanan, membuat saya lega. Minggunya hal yang berdoa saya bergumul lagi. Seninnya pagi Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi. Ternyata pagi-pagi dia sudah langsung, selamat pagi Senta. Tuhan Yesus terima kasih. Kayak apa ya? Kayak beban yang setumpuk-tumpuk itu kayaknya terlepas. Saya nggak langsung melakukan aktivitas. Saya balik ke kamar, saya berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Apa ya? Tuhan terima kasih engkau melakukan apa yang kau katakan. Saya mau bilang kepada saudara, berat sekali kalau kita ketika kita meminta maaf kepada orang lain. Itu sebabnya penting hati memberi. Hati yang murah memberi, ampun memberi maaf, kita akan juga mudah menerimanya. Saya kasih satu contoh. Bapak Ibu Saudara ingat Yakub? Ingat ya?
Yang membuat hati Esau juga jengkel sama dia karena hak sulungnya diambil. Dengan berjalannya waktu itu, dia mendengar kalau Esau itu marah besar kepada Yakub. Dan bagi Yakub satu pergumulan besar, dia bergumul sampai dia bergumul yang disebut di Pniel itu. Itu bergumul apa? Untuk ketemu dengan Esau, hanya untuk minta maaf dari Esau. Dia bergumul sama Tuhan karena dia takut. Apakah aku dimaafkan oleh kakakku ya atas perbuatanku masa yang dulu? Dia bergumul di situ, Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan maaf dari Esau. Ternyata saat dia bergumul dengan Tuhan, yang di Pniel itu, yang diubah Tuhan namanya menjadi Israel, setelah itu dia bertemu dengan Esau. Apa yang terjadi? Perdamaian. Mereka berpelukan. Yang mudah memberi pengampunan itu Daud. Daud, walaupun dikejar-kejar oleh Saul, berapa kali dikejar, berapa kali niatnya untuk membunuh Daud, Daud itu tetap mengampuni dia. Kalau mau kita hitung kembali, Bapak Ibu Saudara, Yusuf, bagaimana dia disakiti oleh keluarganya, saudara-saudaranya itu, tapi di akhir kisah, di dalam Kejadian pasal yang ke-50 itu, sampai saudara-saudaranya itu pun bergumul. Apakah Yusuf memaafkan kita ya? Karena perbuatan kita yang dulu kepada dia. Mereka takut ketemu dengan Yusuf. Tapi ketika Yusuf menerima berita bahwa saudara-saudaranya itu takut dan minta anugerah pengampunan itu, Yusuf berkata, memang engkau mereka yang jahat terhadapku, katanya. Tapi Tuhan mengubahnya itu. Jadi saya mau bilang, bagian kita memaafkan. Ingat, kerjakan yang menjadi bagian kita. Saya ingin kita belajar hari ini, jangan menuntut maaf dari orang kalau kita sendiri tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain. Jadi firman Tuhan ini jelas bagi saya, ini ngeri dan memang benar-benar serius yang Tuhan katakan ini. Jika kita memberi, kita mendapatkan. Jika kita tidak memberi, kita tidak mendapatkan. Itu sebabnya saya katakan mengampuni itu adalah hal yang sangat penting. Yang pertama, karena itu perintah. Yang kedua, karena jika kita tidak memberi, kita tidak akan mendapatkannya. Berarti itu terus tertumpuk dalam kehidupan kita. Masalahnya ketika tidak mendapatkan itu, maka hukuman tidak akan terelakkan. Hukuman tidak bisa terelakkan. Kalau kita merenungkan di dalam Matius itu, kenapa ya orang itu sulit memberi? Atau mungkin bisa kita bilang, biarkan Tuhan yang mengurus, serahkan kepada Tuhan. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa cukup seperti itu. Tetap harus ada kejujuran dari hati kita untuk mengampuni orang itu. Kita balik ke dalam Injil Matius. Kenapa hamba? Itu perumpamaan. Ada 2 hamba di situ yang ditulis. Ada raja di situ. Dan raja itu punya banyak hamba. Salah satu hambanya punya utang. Salah satu hambanya itu punya hutang kepada raja. Hutangnya itu 10.000 talenta. Datanglah raja memanggil hamba-hambanya.
bayar hutangmu. Ayo bayar katanya. Salah satu hamba datang bersujud, Tuhan, berilah aku waktu. Aku akan membayar hutangku. Ini manusia. Tapi raja itu, firman Tuhan bilang, raja itu bilang dia hapus hutang hamba itu. Ingat, 1000 talenta. Tanya. 10. 10.000 talenta. Bebas. Wah, bersukaria dia. Hore, hutangku sebanyak itu diputihkan. Aku senang sekali katanya. Ketemu dengan koncone. Saya bilang konconya biar agak gampang kita. Hamba yang lain. Ini sesama hamba. Dia ketemu dengan hamba yang lain yang punya utang kepada dia. Hamba ini langsung sujud. Mau panggil apa kira-kira ya? Kawan, maaf ya, aku belum bisa bayar. Nanti pasti aku bayar kok, tapi kasih aku waktu. Oh, enggak bisa. Bayar sekarang. Kalau tidak kamu bayar, kamu akan saya penjarakan. Dan firman Tuhan menuliskan, dia tidak memberikan kesempatan itu kepada kawannya. Tapi dia menghukum kawannya itu. Sekarang coba kita renungkan, Bapak Saudara. Kenapa dia begitu berat mengampuni, menghapus hutangnya temannya itu, padahal hitungannya itu sedikit dibanding hutangnya kepada raja. Perbandingannya itu jauh. 10.000 talenta sama dengan 6.000 dinar. Hutang hamba itu hanya 100 dinar. Jauh berbeda sekali. Coba kita renungkan, kenapa sih dia itu begitu berat memberi maaf, memberi pengampunan kepada sahabatnya itu? Saya mau bilang, dia lupa kalau utang yang besar itu sudah dihapus secara total. Atau mungkin dengan kata lain saya bilang, dia tidak sadar kalau utangnya itu sudah dihapus. Betulkah? Tidak sadar atau pura-pura tidak sadar atau pura-pura lupa. Kalau paling tancapnya saya bilang, titik nadi hati kehidupannya itu belum tersentuh secara total karya pengorbanan Kristus. Jika itu sudah menyentuh hatinya, perasaannya, pusat kehidupannya, maka dia tidak akan berat memberi itu. Bapak Ibu Saudara ingat kisahnya seorang wanita yang datang waktu Tuhan Yesus di rumah orang Farisi. Dia datang menangis, air matanya, rambutnya menyeka kaki Yesus, kemudian dia meminyaki. Tuhan Yesus bilang, siapa yang besar diampuni, maka kasihnya juga akan besar, katanya. Apakah ada hubungannya ke situ? Apakah ada kasih itu sedikit besar? Tapi saya mau bilang begini. Waktu kita merasakan betul-betul pengorbanan Yesus itu untuk menghapus semua utang-utang kita itu, betul-betul kita tidak lagi terbeban dengan itu, seharusnya kepada sesama yang hanya sedikit utangnya itu, kita bisa juga menghapusnya. Itu sebabnya saya bilang, saya berani berkata, tadi saya katakan, kalau hatinya, titik pusat kehidupannya belum terjamah atau belum mengerti arti pengorbanan Yesus, arti salib itu. Karena berjalannya waktu kalimat itu, raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat." Ngeri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang, mengapa begitu berat dia memberi pengampunan itu? Ingat, sudahkah kita ini betul-betul merasakan pengorbanan Yesus itu disalib?
dalam hidup kita. Atau dia tidak bisa memberikan pengampunan itu kepada samanya itu karena dia merasa benar. Ya memang hanya itu. Hanya karena dia merasa benar. Tidak salah. Yang salah itu cuma orang itu. Padahal kalau kita ingat perempuan yang didapati oleh orang Farisi berzina. Yohanes pasal 8. Waktu mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan, hukum, menurut hukum Taurat, dia harus dihukum. Tapi Tuhan bilang, siapa di antara saudara-saudara yang tidak berdosa, silakan hukum dia pertama. Silakan hukum, kata Tuhan. Di situ tidak ada yang menghukum. Di situ berarti mereka sadar kalau mereka pun bisa salah. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan berat memberi, karena sekali waktu pun kita akan butuh. Kalau mau orang berkemurahan kepada kita, belajarlah beri kemurahan juga kepada orang itu. Itulah yang terjadi bagi hamba itu. Hamba yang tidak mengampuni. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan diri kita. Apa yang membuat kita berat memberi? Renungkan baik-baik. Apakah sama seperti hamba itu atau tidak? Yang ketiga, mengapa mengampuni itu penting? Yang ketiga, akan membuka lembaran baru dalam hidup kita. Itu sebuah pintu yang baru bagi kehidupan kita. Dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai surat Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 7, di situ sudah jelas ada persekutuan yang indah satu dengan yang lain. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Berarti ada hubungan yang dipulihkan kembali yang baru antara satu dengan yang lain. Hubungan dipulihkan, kondisi dipulihkan, kembali kepada firman Tuhan yang kita baca juga tadi dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Taruh dulu persembahanmu. Kalau kau mau datang kepada Tuhan dan sementara engkau mengingat sesuatu, taruh persembahanmu, kemudian bereskan, berdamai dulu dengan temanmu. Saya juga bisa bilang, maka pengabdian, maka pelayanan kita akan berkenan di mata Tuhan ketika kita sudah memulai belajar memberi. Dan yang terakhir, saya tadi bilang yang ketiga itu membuka lembaran baru, yang terakhir dalam Matius pasal yang ke-18 itu. Menghindarkan kita dari hukuman. Itu lembaran baru, tidak dihukum. Saya baca ayat yang ke-32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat." Waduh, ngeri. Kalau sampai raja itu sendiri berkata, sudah disebut hamba yang jahat. "Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya itu. Sampai di situ saja. Menghindarkan kita dari hukuman. Sama seperti hamba ini. Waktu raja mengetahui dia tidak memberi pengampunan itu, tidak melunasi hutang kawannya itu, maka raja itu marah. Kalau disebut hamba yang jahat, berarti hamba yang tidak memahami kehendak bapaknya, tuannya. Berarti hamba yang tidak tahu diri. Itu hamba yang jahat. Sudah ditolong, tapi tidak tahu diri. Kemudian diserahkan kepada algojo.
Sedikit banyak pasti Bapak Ibu Saudara tahu apa pekerjaan algojo Algojo itu biasanya di mana ya? Di penjara. Mereka itu akan ditugaskan untuk menyiksa para penjahat-penjahat kakap. Mungkin penjahat-penjahat yang hukuman mati itu. Pekerjaan mereka itu menyiksa. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni itu tadi, hamba itu tadi akan diserahkan kepada algojo. Diserahkan kepada algojo, dia akan disiksa di situ. Hukumannya dia akan disiksa. Sedikit Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya itu menyiksa orang itu. Jadi suatu pikiran yang menakutkan. Jadi yang disiksa ini bukan ini, fisik kita ini, bukan. Tapi bagian yang dalam. Bagian yang dalam bukan saraf-saraf atau ini. Maksudnya itu pikirannya, hatinya, jiwanya akan tertekan. Makanya orang-orang yang semacam itu tidak akan ada damai. Hidupnya tidak akan tenang. Karena perasaan itu terus. Dan saya katakan, ketika kita tidak mau memberi itu, sebenarnya satu-satu kita sedang mengumpulkan umpan bagi iblis. Disiapkan umpan, sekali waktu iblis itu akan menuduh kita. Jadi akan dihukum menderita, disiksa dengan rasa sakit, dengan bisa sakit fisik, bisa banget. Apakah itu bisa mengganggu kejiwaan? Bisa banget. Menurut algojo pengertian kata itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini ingat baik-baik bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bahwasanya mengampuni itu penting karena itu perintah, dan standarnya itu pun harus sesuai dengan standarnya Allah. Yang kedua, bahwa mengampuni itu penting karena kalau kita memberi, kita mendapat. Kalau tidak memberi, tidak akan dapat. Yang ketiga, membuka lembaran baru dalam hidup kita. Berarti tidak dihukum, tapi dipulihkan, dibaharui kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang menggugah setiap hati untuk kita lebih mengerti lagi maksud dan kehendak Tuhan, betapa pentingnya pengampunan yang harus kita lakukan, yang menjadi perintah daripada Allah. Betapa pentingnya pengampunan. Tadi aja untuk memberi maka engkau mendapat. Betapa pentingnya pengampunan. Ada kehidupan lembaran baru yang terjadi dari setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan semua. Kita bukan hanya mendengar sebagai pendengar yang baik, tapi sebagai pelaku dari firman itu sendiri. Dan sudah melakukan berkorban buat saudara dan saya. Oleh harapan kami, ketika setiap kami melakukan firman, maka lembaran baru, harapan baru, segala sesuatu kau pulihkan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami tidak berpisah pulang, maka biarlah Engkau juga menuntun dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh berjalan, kami boleh kuat, kami boleh melakukan bersama dengan Engkau. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Engkau memegang setiap tangan anak-anak kami. Maka sekarang setelah terima kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati engkau mulai saat ini
sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salibmu pulihkanku, kuasa salib